Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video bagian ketiga, bagian kedua dari materi kita hari ini, yaitu disruption atau disruptive technology or innovation. Nah, tadi kita sudah berdiskusi sedikit apa sih yang menjadi penyebab dari keadaan yang terjadi sekarang ini. Apakah disruption yang menyebabkan sharing economy atau sharing economy yang menyebabkan disruption? Saya tidak akan membahasnya di sini karena video ini terrecord, jadi jawaban saya itu confidential berdasarkan nanti yang tadi kita jelaskan bareng-bareng di diskusi. Nah, lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu apa sih yang harus kita lakukan apabila usaha kita atau perusahaan kita lah yang terdampak oleh disruption ini. Being disrupted, how to respond. Oke, bagaimana cara merespon jika perusahaan terdampak oleh disruption? Pertama, resources atau sumber daya. Apakah perusahaan telah mengalokasikan sumber daya secara tepat? Di sini kita tidak hanya berbicara tentang sumber daya manusia, tapi semua sumber daya yang ada di perusahaan. Sumber daya teknologi, sumber daya finansial, sumber daya aset, terus sumber daya mesin, dan terutama adalah sumber daya manusia tadi. Apakah sudah dialokasikan secara tepat? Jangan sampai di sebuah divisi tertentu itu terjadi penggelembungan karyawan, sedangkan di divisi lainnya terjadi sebaliknya. Atau jangan sampai dana kita keluar untuk hal-hal yang tidak substansi, tapi hal-hal yang substansi malah tidak dilakukan. Contohnya, sebuah perusahaan wajib banget memiliki yang namanya R&D division atau divisi research dan development, pengembangan. Nah, bayangkan apabila perusahaan kita tidak memiliki divisi ini. Setiap divisi pasti akan berjalan sendiri-sendiri untuk melakukan riset dan pengembangan secara individual atau per divisi. Apa efeknya? Yang terutama adalah dananya tidak efisien karena setiap divisi menganggarkan dan melakukan bisa jadi hal yang sama. Itu di finansial, itu di SDM, belum lagi yang mesin dan teknologi gitu kan. Jadi yang pertama kita harus siapkan itu adalah resources, menghitung ulang resources kita, melihat kembali alokasi-alokasi pos-pos yang kemarin kita keluarkan, dan yang mana yang bisa diubah, diefisienkan untuk bisa merespon pasar. Kedua, proses. Apakah perusahaan telah menetapkan proses yang jelas? Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan flowchart dalam melihat alur proses atau melihat kembali ke SOP kita. Jangan-jangan proses yang kita lakukan dalam membuat usaha atau melakukan operasional usaha kita itu ternyata prosesnya sangat berbelit-belit. Contoh yang jelas adalah birokrasi pemerintah, contohnya ya di beberapa puluh tahun yang lalu itu, bahwa kita harus melewati banyak sekali jenjang birokrasi hanya untuk mendapatkan surat keterangan sehat contohnya. Atau kita untuk mendapatkan izin melakukan sesuatu itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama karena birokrasinya yang sangat panjang. Ada yang salah dari situ. Tentu saja, kan kalau tidak ada yang salah, kita tidak mungkin jadi terdisrupsi, ya kan? Jadi pastinya ada yang salah dan harus kita ubah. Kita lihat apa yang salah dari proses kita. Jangan-jangan proses kita bukanlah mempermudah konsumen, tapi malah mempersulit konsumen. Ketiga, values. Apakah perusahaan telah memiliki values yang tepat atau nilai-nilai perusahaan yang tepat gitu kan? Kalau ini lebih mendalam lagi karena kita harus melihat lagi dari visi misi perusahaan, kita melihat lagi dari sejarah perusahaan, bagaimana perusahaan didirikan oleh founder-foundernya, dan kita lihat apakah value yang kita bawa sejak perusahaan berdiri sampai sekarang masihkah konsisten, masihkah dapat diterapkan, ataukah sebaliknya. Bisa jadi value yang kita lakukan selama ini ternyata tidak tepat, ataupun value yang berkembang atau tumbuh di perusahaan itu tidak sama dengan yang dibawa oleh founder dari perusahaan itu. Bisa jadi kalau ada masalah, lagi-lagi
Kenapa terdisrupsi, yaitu berarti ada yang salah dari value itu yang bisa coba kita gali lagi, apa yang harus diperbaiki. Dan terakhir, ada di tim, tentu saja, sumber daya manusia. Seperti apa struktur dan tim yang terbaik yang diperlukan gitu. Disinilah yang banyak terjadi yang namanya rolling atau pergantian personel. Jadi apabila perusahaan terdampak disrupsi itu, akhirnya dipilihlah orang-orang yang uh, dengan karakter tertentu yang harus berada di garis depan yang dapat membawa perusahaan itu jatuh dari jurang kebangkrutan. Gitu. Tim-tim seperti apa yang diperlukan ya tergantung dari jenis disruption yang terjadi ke kita. Kalau ternyata kita disrupt secara proses, diganggu atau dirusak secara proses, berarti orang-orang operasional itu cocok berada di situ, melihat di mana celahnya, apa cause and effect-nya, membuat root cause-nya kalau bisa, dan membuat analisis pembaharuan setelah itu. Begitupun kalau yang salah ada di bagian research, di financial, berarti orang-orang akuntansi atau bagian financial yang lebih cocok. Nah, 4 hal yang bisa kita lakukan atau perusahaan lakukan apabila terdampak oleh disrupsi. Itu 4 halnya. Lalu yang terakhir, poin terakhir yang akan kita jelaskan adalah, nah, kita perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan baru, apa sih yang kita bisa lakukan supaya kita bisa mendistrupsi pasar? Jadi kita melihat ada masalah yang ada di pasar dan kita mau mengubahnya, gitu kan? Kita melihat bahwa pemanggilan ojek-ojek secara konvensional itu sangat masalah karena kita akan capek jalan ke pangkalan ojek atau mencari abang ojek. Nah, muncullah aplikasi-aplikasi. Nah, how to disrupt? Tidak lain tidak bukan adalah menggunakan yang namanya business model. Nah, business model itu jumlahnya sampai tidak terhitung gitu kan. Ada banyak sekali bisnis model. Dari zaman dahulu yang hanya bisnis model B2B, B2C, C2C gitu kan. Sampai akhirnya sekarang ada bisnis model canvas yang dapat tervisualisasi dengan jelas seperti ini. Ada juga bisnis model for growth untuk pertumbuhan, ada yang bisnis model yang special for digital business dan lain-lain. Jadi bisnis model itu banyak sekali, dan bagaimana cara kita menjadi disruption atau bagaimana kita dapat mengacaukan pasar yang kita lihat bermasalah, tidak lain tidak bukan yaitu dengan cara membuat bisnis model innovation. Nah, bisnis model innovation itu apa? Adalah inovasi dari bisnis model yang sudah ada di pasar. Itu bisa jadi karena bisnis model yang sudah ada di pasar itu tidak menerapkan BMC seperti ini. Terus kita membuat bisnis model innovation dengan membuat BMC, dan kita bisa melihat ada celah di mana yang bisa kita masuki dan membuat usaha kita berkembang. Ataupun kita menggunakan bisnis model innovation yang growth, fokus pada pertumbuhan. Atau ada juga yang digital business yang tadi saya sebutkan. Jadi itu adalah materi kita hari ini. Nah, setelah ini kita akan ada video case study seperti biasa, tapi ini nanti aja. Terus yang perlu kalian perhatikan adalah ini adalah BMC dari Airbnb. Apa yang akan kita lakukan dari BMC ini? Nah, kalau kalian lihat di sini, BMC-nya sangat-sangat spesifik. Jadi kunci dari BMC yang bisa kalian adaptasi, bisa kalian gunakan semaksimal mungkin, bisa memperlihatkan masalah kalian adalah jika kalian membuat BMC yang sangat spesifik seperti ini. Ini adalah contoh dari BMC Airbnb. Walaupun sekarang Airbnb itu sedang terdisrupt juga ya, ternyata cepat sekali perputarannya. Tapi itu nanti akan kita bicarakan di Zoom di diskusi selanjutnya, diskusi terakhir kalau nggak salah kalau yang ini. Berarti udah, oke, that's all for today. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas manajemen inovasi di pertemuan ke-10. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.